Nah ini nih yang dialami Sopan 56 tahun, kadus desa Sukadamai, Lampung Selatan yang mendadak viral di media sosial karena wajahnya dan tubuhnya mirip dengan Presiden Prabowo. Apalagi saat mengenakan topi dan kacamata hitam, mirip banget dah, sulit banget untuk dibedainnya, iya nggak? Viralnya kadus yang sudah menjabat sejak 15 tahun lalu itu setelah foto dan videonya diunggah di media sosial oleh kelompok mahasiswa asal Universitas Lampung saat melaksanakan kuliah kerja nyata. Kini Sopan berharap suatu hari nanti dapat bertemu langsung dengan idolanya Presiden Prabowo Subianto sambil berharap adanya sejumlah pembangunan di desa tempat tinggalnya. Semoga harapannya tercapai ya Pak Kadus. Jika biasanya tuh pelaku kejahatan mencuri kendaraan bermotor ataupun barang berharga seperti perhiasan maupun barang elektronik. Nah, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dua kotak lipstik di toko kecantikan skincare yang menjadi sasarannya nih. Ironisnya, pelaku seorang laki-laki. Kejadian bermula saat si pelaku yang datang petantang-petenteng masuk ke dalam toko kosmetik. Dirinya langsung berlagak melihat-lihat etalase seperti hendak membeli sesuatu. Bahkan nggak habis pikir si abang pelaku sempat-sempatnya berjoget pargoy buat menarik perhatian pengunjung dan penjaga toko. Aduh. Saat itu penjaga toko sempat tertawa heran melihat ulahnya. Namun di saat lengah, pelaku menggasak dua kotak lipstik. Entah apa yang dipikirkan si pelaku, kotak lipstik pun diembatnya. Waduh, buat kasih ke siapa sih bang lipstiknya? Meski kotak lipstik berhasil digasak, namun wajah pelaku telah diviralin pemilik toko agar dia kapok mencuri lagi. Nah ini nih kalau pasangan kekasih salah pergaulan dengan mencoba-coba beli narkoba, ujung-ujungnya pasti ketangkep polisi juga. Seperti terjadi di Pekanbaru Riau, ironisnya pelaku pura-pura pingsan untuk menghindari proses hukum. Aduh bang, awas nanti jadi pingsan beneran loh. Namun Pak Polisi gak ketipu sama akal-akalan si pelaku. Nah benar aja, saat motor pelaku digeledah ditemuin satu paket sabu. Kedua pelaku juga langsung disuruh tes urin dan benar aja lagi, keduanya positif narkoba. Waduh, jangan dicontoh ya kelakuan pasangan kekasih ini yang dapat merusak generasi muda bangsa. Dengan perbuatannya, pasangan kekasih ini bakalan habisin waktu yang lama di balik jeruji besi. Sepeda punya tersangka dibakar. Inilah penampakan sebuah sepeda motor yang dibakar oleh warga di perkampungan Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Aksi pembakaran sepeda motor terjadi setelah pelaku ditemukan berada di dalam kamar seorang wanita yang sudah bersuami. Tak hanya itu, pelaku juga disandra warga hingga nyaris jadi bulan-bulanan sebelum akhirnya petugas kepolisian tiba dan mengamankan pelaku. Kejadian bermula saat malam hari warga menemukan sepeda motor yang disimpan di semak-semak yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Di tengah pencarian, warga curiga dengan sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi sepeda motor diparkir. Saat warga mendatangi rumah, pelaku sedang sembunyi di atas plafon kamar. Warga merasa emosi sehingga menyandra laki-laki tersebut yang inisial AA. Berdasarkan hasil keterangan petugas, pelaku memang berhubungan intim dengan wanita saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Kini kerangka motor dan pelaku telah diamankan petugas di Mapolres Sampang. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Nusa Dua, Cimanggis, Depok. Pelaku yang berjumlah 2 orang gasak 1 unit sepeda motor di dalam kos-kosan. Pelaku dengan mudah masuk ke dalam kos-kosan karena pintu pagar tak dikunci.
Korban yang merupakan penghuni kos-kosan baru mengetahui motornya hilang setelah pagi harinya ingin berangkat kerja. Menurut keterangan penjaga kos, kejadian ini merupakan kali kedua yang terjadi di kos-kosan ini. Itu yang hilang berapa sih Kak motornya? Berapa itu? Satu. Iya, Ya, itu pelaku berapa orang Kak? pelaku 2 orang. Pelaku 2 orang. Iya. Warga dihimbau untuk lebih waspada dan selalu memastikan pagar terkunci rapat, serta mengunci ganda kendaraan meski berada di rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat saat pelaku pencurian menyatroni rumah warga di kawasan Rawasubur Enggal, Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan berpakaian rapi itu datang berjalan kaki memantau setiap rumah yang menjadi calon target sasarannya. Setelah memastikan situasi sepi, pelaku kemudian masuk dalam teras rumah korban. Tak butuh waktu lama, pelaku kemudian mengambil kunci kontak yang tergeletak di atas meja dan membawa kabur sepeda motor. Saat itu pelaku mengetahui jika korban hendak mencuci tangan di dapur. Pas cuci tangan itu udah dibawa orang itu. Sempat kedengaran suara motor itu, Pak? Ya sempat. Pas saya lagi cuci tangan gini kedengeran gerbang ini agak dibuka kan. Saya lari udah kabur. Nggak ada. Usai lapor polisi, korban berharap petugas bisa menemukan sepeda motornya hilang dan meringkus pelakunya. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ruslan AS melaporkan. Inilah kondisi taksi yang terguling di jalan protokol kawasan Jalan Gajah Mada, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga sopir taksi mengantuk hingga menabrak trotoar dan membuat mobil terguling di tengah jalan. Pengemudi dan satu orang penumpang mencoba keluar dari taksi yang terguling. Keduanya berhasil keluar setelah ditolong oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Sementara anggota Satlantas Polresta Sidoarjo dibantu petugas Dinas Perhubungan langsung mengatur lalu lintas sekitar lokasi kejadian. Untuk menghindari kemacetan arus, tim derek dari Dishub Sidoarjo didatangkan ke lokasi kejadian untuk menarik bangkai kendaraan usai kecelakaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bos, nih bos. Gerobaknya bos, tabrak bos. Nih bos. Sepeda motor ini diduga kehilangan kendali dan langsung menghantam gerobak pedagang yang berada di tepi jalan di Jalan Masjid Nur Huda, Sukmajaya, Depok. Akibat tuburukan tersebut, gerobak mengalami rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Sementara karyawan pedagang mengalami luka serius di kaki. Sementara pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat terpelanting. Akibat insiden ini, pemilik gerobak mengalami kerugian 5 juta rupiah. Selain itu, aktivitas berjualan terpaksa terhenti sementara karena gerobak rusak parah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat pihak kepolisian Polsek Cibatu, Garut mendatangi lokasi penampungan para pencari kerja di kawasan Cibatu usai menerima laporan melalui layanan Taros terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kejadian berawal saat seorang warga asal Sumedang bernama Elvira berkenalan dengan Eri Karlina dari info lowongan pekerjaan yang memberitahunya ada lowongan pekerjaan di Jakarta di sebuah tempat karaoke hingga akhirnya dikenalkan dengan Winda. Namun saat bertemu secara langsung, apa yang telah dijanjikan tidak sesuai. Yang awalnya akan diperkerjakan di Jakarta berubah menjadi ke Kalimantan. Curigaan tindak pidana TPPO dan kami mengamankan 2 orang yang akan diberangkatkan nanti malam berikut penyalur tenaga kerjanya yang tidak memiliki izin resmi untuk penyaluran tenaga kerja. Setelah dilakukan pendalaman,
Ternyata penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Seorang guru ditangkap polisi setelah dilaporkan orang tua siswa di Tangerang Selatan, Banten. Pria berinisial YP ini diduga telah melecehkan belasan siswa SD muridnya sendiri. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Ciputat. Polisi juga menyita telepon seluler pelaku yang berisikan unggahan foto korban di media sosial. Pelaku juga diduga merekam dan menyimpan video asusila. Korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Beragam bungkus permen berbagai merek dipamerkan polisi dalam konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota. Sepintas, kemasan warna-warni ini nampak biasa selayaknya permen pada umumnya. Namun di dalamnya berisi paket sabu siap edar yang sudah dikemas oleh pelaku. Modus baru peredaran narkoba jenis sabu dengan memasukkan paket ke dalam bungkus permen digunakan pelaku guna menyamarkan sabu agar tidak mudah diketahui. Pelaku akan meletakkan permen isi sabu ini di tempat yang disepakati oleh pembeli. Modus baru ini terungkap saat Satres Narkoba Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus peredaran sabu dari yang sebelumnya, yaitu menangkap satu orang tersangka berinisial AS usia 23 tahun. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 177 paket sabu siap edar dengan berat 152 gram, 2 buah telepon genggam, sebuah timbangan digital, serta sejumlah perlengkapan lainnya yang digunakan tersangka. Satu tersangka dengan inisial AS usia 23 tahun dengan barang bukti sebanyak 177 paket narkotika jenis sabu yang sudah dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 152 gram. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Api membakar kios pedagang di ruas Jalan Adam, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke kios lain. Sedikitnya ada 6 kios terbakar dalam peristiwa ini. Besarnya kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan menjinakkan kobaran api yang terus membesar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas menerjunkan puluhan mobil pemadam. 1 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Korban diduga terjebak dalam kios. Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu kios yang tengah memasak. Namun demikian, penyebab itu masih diselidiki polisi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susanda, iNews melaporkan. Official Broadcaster ASEAN Championship 2026, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo turut hadir bersama sejumlah tokoh pada acara Official Drawing ASEAN Championship 2026 yang dilaksanakan di Studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada prosesi pengundian babak grup ini, Timnas Indonesia resmi tergabung di Grup A bersama sang juara bertahan Vietnam, diikuti Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Nantinya ASEAN Championship 2026 akan diikuti 10 tim yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
hold a particular significance as we celebrate the 30th anniversary of the ASEAN Championship. From its modest beginning, the tournament has grown into one of the most eagerly anticipated sporting events in our region. At Hyundai, we believe football is more than just a sport. It's a platform that unites and empowers communities. Hyundai and football grow together, and for over 26 years, we have witnessed and embraced the incredible passion and spirit that the game inspires. ASEAN Championship 2026 atau yang disebut ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Today, the rise of ASEAN's national teams at all levels, men and women alike, are on pace with Southeast Asia's own historic emergence as a real powerhouse and economic force on the global stage. Turnamen terbagi dalam 2 grup yang berisi 5 tim, di mana 2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak semifinal. Dan pada fase grup hingga babak gugur, ASEAN Championship 2026 menerapkan format home and away. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Jimmy Jasin, iNews melaporkan.